yang jaya di lautan pada milenium pertama itu orang Nusantara, orang Melayu lah. Tidak ada orang Cina yang berlayar. Itu baru setelah selatan tidak lagi bisa akses jalur sutra lewat darat, baru mereka cari jalur perdagangan lewat laut. Itu abad ke-11, abad ke-12. Sebelumnya nol. Nah, ada itu. Terus dia bilang, kamu tidak takut ombak 8-9 meter? Dia bilang begitu sama saya. Saya bilang, di Indonesia belum pernah saya lihat ombak 9 meter, saya aku ingin lihat. Langsung selamat saya, Pak. Jadi oke, dia bilang. Kalau istilah pinisi itu sepertinya muncul pada abad ke-19, sekitarnya tahun 1830-an, 40-an, dan itu menandai sejenis layar yang sebenarnya berasal dari Eropa, yang meniru kalau istilah internasionalnya schooner catch atau gaff catch. Itu artinya layar yang terpasang searah dengan haluan perahu. Sepertinya layar-layar itu paling awal mulai digunakan di daerah barat Nusantara, seperti Riau, Belitung dan sebagainya. Sampai akhir abad ke-19, jenis layar itu makin banyak digunakan, makin ke arah timur. Sehingga akhirnya layarnya itu juga tiba di Sulawesi. Dan di sini pun layarnya diubah sedemikian rupa sehingga menjadi yang kita sekarang mengenali sebagai layar pinisi. Sebagai negara kepulauan, masyarakat Indonesia ditantang untuk menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kehidupan di laut. Salah satu masyarakat yang mampu menjalankan sistem pelayaran dan membangun kapalnya adalah masyarakat Bulukumba. Namun istilah finisi mulai dikenal pada tahun 1950-an. Istilah finisi itu secara umum baru muncul dalam cetakan, koran dan sebagainya pada tahun 50-an, abad ke-20. Pada tahun 1960, pemerintah Soekarno mengadakan lomba untuk perahu-perahu yang seperti itu membawa kopra dari Sulawesi ke Jakarta. Dan di situ, di dalam koran orang masih ada tulisan pertanyaan apa itu perahu pinisi. Karena istilahnya pinisi itu pada masa itu belum terlalu kenal untuk orang. Karena sebenarnya dalam catatan cap bandar dan sebagainya, perahu-perahu yang seperti itu tetap dinamakan palari. Ada yang namanya palari Salompong, ada namanya palari Tongkolang, dan sebagainya. Paling umum istilah pinisi itu mulai digunakan pada tahun 80-an. Terutama setelah ada pinisi Nusantara yang dibawa ke Vancouver, dan di situ, di Singapura misalnya, perahu-perahu yang sebelumnya dinamakan palari itu mulai dinamakan pinisi. Jadi, istilah pinisi yang sekarang ini begitu dibanggakan, sebenarnya sesuatu ciptaan setelah yang namanya pinisi itu sudah tidak ada lagi. Ini ingatan masyarakat tidak terlalu tepat. Ada cerita bahwa perahu yang seperti itu yang pertama kali dibangun di Ara itu pada tahun 1906. Tetapi tidak ada yang ingat siapa yang bangun, untuk siapa dan sebagainya. Sampai Perang Dunia Kedua di dalam koran-koran Belanda, di dalam yang saya sebutkan tadi, catatan cap bandar dan sebagainya, semua perahu yang seperti itu dicatat sebagai palari. Sehingga penggunaan kata pinisi itu agak bagaimana ya, sesuatu yang baru, sesuatu yang belum terlalu lama ada. Tetapi dengan adanya motorisasi perahu-perahu layar Indonesia, semua itu pada hilang pada tahun 70-an. Dan itu menjadi suatu ingatan masyarakat yang cukup dibanggakan. Ketika ya ada pinisi Nusantara yang dibawa ke Vancouver, dan makin banyak
perusahaan travel dari luar negeri memesan perahu-perahu seperti itu. Istilah pinisi itu diangkat kembali sebagai suatu ingatan kebanggaan pembuat perahu dan pelayar dari Ponto Bahari itu. Penggunaan kata pinisi untuk memukul rata semua jenis perahu itu sebenarnya suatu suatu deflasi kekayaan pembuatan perahu Indonesia, karena di Indonesia ada ratusan jenis perahu yang semua punya nama tersendiri. Pinisi mulai dikenal masyarakat dunia sejak ekspedisi pertamanya ke Vancouver, Kanada pada tahun 1986, di mana salah satu awak kapalnya masih berlayar sampai saat ini. Mungkin dari awal, waktu itu yang saya cerita tadi, 85 dari tim saya masuk di galangan di Kingendok. Terus orang bilang, saya mau ikut, mau ke Kanada. Saya bilang, saya juga pelaut ini, aduh. Akhirnya lama-lama ada Mr. Philip yang pengawasinya kan orang Prancis, Pak. Yang ngawasi sebagai saksi ya. Itu yang terima orang. Saya ngomong terus, dia bilang, mau datang sebentar ke rumah. Ya, waktu itu. Dari awal ini, yang lain itu banyak tidak ikut, yang cerita sama saya, Pak. Saya lolos duluan. Jadi terus dia bilang, terus mau ikut ke Kanada. Saya bilangnya, kalau Tuhan masih butuh tenaga. Terus dia bilang, kamu tidak takut ombak 8-9 meter? Dia bilang begitu sama saya. Saya bilang, di Indonesia belum pernah saya lihat ombak 9 meter, so aku pengen lihat. Langsung selamat saya, Pak. Jadi oke, dia bilang. Waktu itu saya di mesin, Pak, tapi di layar juga merangkap. Dan ada rencana biru 3 orang, 4 sama saya. Ya, saya bilang, saya tanya sama kepengen kita kan, kata laut, ini berapa meter ombaknya? Oh, baru 7 meter. Yang seperti apa yang 10 meter? Saya bilang. Tiang dan 7 layar terkembang yang disebut pinisi, angin menjadi kekuatan utama bagi pelaut Indonesia sejak abad ke-12 untuk berlayar ke tujuan. Ya, kalau kita berlayar cuma main di layar aja, besok angin, mungkin ada berapa jam berubah angin. Seperti kemarin di sini berlayar, tidak ada angin, yang 2 jam bisa 1 hari, Pak, karena anginnya. Itu kalau pakai musikan bisa dihitung kecepatan sekian, jam sekian kita bisa nyampe. Ini tidak diprediksi nyampe tanggal sekian. Kapal pinisi di Bandung ini asalnya dari Arab, dulu kan Pak, Sulawesi Selatan. Mulai tahun sebelum merdeka, tahun 1945 kan zaman merdeka, itu sebelumnya sudah ada. Dari turun-temurun kami bisa membuat di kapal dengan tanpa gambar bisa jadi. Sampai turun-temurun itu kami dari nenek moyang kami bisa membuat sampai sekarang kami ini dengan anak-anak kami tanpa ada bilang teknik bagaimana dan di segi pengalaman saja. Dia kuat seluruh dunia. Kalau dengan pinisinya 1 tahun lebih. Tapi kali ini kami bikin di pantai Anjing Olesari ini paling tercepat. Karena baru waktu 2 bulan setengah sudah begini dengan 2 unit. Dengan tenaga 25 orang. 25 orang yang kerja. Ya, kayu besi, kayu biti, kayu jati. 3 saja jenis kayu. Ini memang dari segi kelepatannya di laut. Tidak boleh kita sembarang kayu. Ya. Bukan sembarang kayu mau dibikin. Tapi kan dulunya kiri saya punya ini kayu biti. Tapi kelangkaan kayu biti yang begitu artinya agak kelihatan punah. Sisa dibikin untuk tulang-tulangnya saja. Dia dibikin biru. Sekarang tidak bisa lagi karena sudah berkurang. Sisa untuk pakai tulang. Deknya ini kayu jati. Kalau dinas, papangnya disusun ke satu-satu. Sampai terus naik sini. Setelah jadi bodi, baru pasang gadingnya. Sudah pasang gadingnya, pasang galangnya, lepenya. Sudah itu lepe kawannya. Begini. Sudah itu kawannya, ini duduknya, ini lantainya. Begitu. Baru kamar. Ini ya itu baru kamarnya. Kamarnya dibikin semua begitu sekat-sekatnya. Tinggi serangnya, tinggi seperti ini. Dan setelah ini sudah diturunkan, didirikan tiang layarnya. Mereka belakang. Baru pasang taliannya, tali seng. Tali tiang. Mereka belakang, baru pasang layarnya. Begitu.
Sistem dan perhitungan pembuatan kapal layar pinisi telah dikenal oleh masyarakat desa Arabulukumba sejak abad ke-19. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh sejarawan asal Jerman, Horst Lippner, hanya 12 orang lemo-lemo saja yang mengetahui sistem pembuatan kapal ini. Sistem ini diberi nama Tata Talu. Itu dari rumusnya begini. Kita ini ahli kapal, Wandir Talopi. Yang penting panjang, lebar, tinggi. Kita tahu bahwa ini kan 6 meter. Panjangnya ini 30 meter. Tingginya 3 meteran. Kita tahu bahwa untuk nungguinnya mulai dari kuning dipasang terus. Kita tahu memang pas-pas kena 6 meter nanti. Ada memang kita sudah pengalaman dari segi itu. Tanpa bilang seimbang, parah seimbang. Karena memang tadi teknik kami, pengalaman kami, sehingga tepat sampai 6 meter itu lebarnya. Tanpa ada tulisan bilang sekian yang pendirian, enggak. Masing-masing kerja. Masing-masing ahlinya. Ada satu hal dan itu intinya dari warisan dunianya itu, yaitu yang boleh dinamakan rumus pembuatannya. Kan banyak orang bilang perahu-perahu dibuat tanpa gambar dan sebagainya, dan itu sebenarnya tidak benar. Itu ada suatu rumus yang tidak dijadikan gambar, tetapi dijadikan berbagai ukuran yang dicatat di atas pemukul. Ada bermacam-macam bambu yang digunakan dengan tanda-tanda yang menjadi ukuran untuk misalnya letaknya pasak di dalam lambung, panjangnya papan, letaknya kerangka dan sebagainya. Yang sampai sekarang masih mewarisi pengetahuan itu adalah keturunan orang lemo-lemo. Mereka sepertinya memiliki suatu rumus yang dinamakan Tata Talu. Itu bisa menghasilkan perahu yang panjang sampai itu 14 meter. Perahu-perahu PLM dan apapun yang dinamakan pinisi pada tahun 70-an itu jauh lebih besar. Jadi ada kesan bahwa orang Arab pada suatu saat tahun 1930-an sampai 50-an menciptakan satu rumus pembuatan yang baru yang dinamakan Tata Apa, yang bisa menghasilkan perahu yang lebih besar. Membangun suatu perahu itu adalah suatu hal yang sangat-sangat rumit. Secara populer, perahu layar itu diakui sebagai benda ciptaan manusia yang paling rumit yang ada sebelum revolusi industrial pada abad ke-11. Artinya, sebagian secara manusia tidak ada yang lebih rumit yang dibangun daripada perahu layar. Kalau kita membandingkan bagian-bagian atau jumlah benda yang ada di dalam perahu ini, bagian-bagiannya, yang bagian ini, apapun yang ada, itu tahu saya 100 kali lebih banyak daripada dalam satu handphone. Dan itu semua harus berfungsi. Sama dengan handphone kan, saya pasang sesuatu yang kecil, ya handphonenya tidak bisa. Sama halnya dengan perahu. Saya pasang satu bagian kecil, perahunya tidak akan berlayar. Dan ada satu poin yang lain di situ. Sebuah perahu bukanlah sesuatu yang segi empat, tapi diciptakan lewat kurva. Kurva-kurva itu harus namanya harmonis. Kalau kurvanya bengkok-bengkok, perahu tidak akan berlayar. Mungkin ada yang ingat di SMA kita kan diajar cara menghitung kurva. F dari X adalah sama dengan, itulah yang menjadi paling rumit kan. Pasti yang pernah lewati itu di SMA bilang, wah ini susah sekali. Tetapi perahu hanya bisa berfungsi kalau kurvanya memang harmonis, kurvanya dapat dihitung dengan seperti itu. Maka pengetahuan untuk menciptakan kurva-kurva itu sudah berlangsung di Nusantara sekurang-kurangnya sejak 1000 tahun. Dan cara mengkonsepkan kurva-kurva itu tidak jauh berbeda dari kapal karam yang dari abad ke-10 dengan perahu-perahu yang dibangun pada pertengahan abad ke-20. Hal-hal itu amat rumit.
sehingga bukan menjadi ini barang konsumsi halayak karena wah memang terlalu rumit. Tetapi untuk apa ya, memperdalamnya dan menjadikannya sesuatu yang bisa dibanggakan. Hal-hal seperti itu semestinya memang lebih diumumkan, lebih dikedepankan kepada halayak ramai, supaya itu tidak direduksi atas finisi doang.